Baik, Dolar Victor, alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Hari ini di hari yang Jumat yang penuh berkah, seperti biasanya kita akan mengaji kepada guru kita, yakni adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi salat bahagia, imam taraweh Afrika, Asia dan Eropa, dan juga yang kita kenal sebagai ulama karismatik, Masya Allah. Dulur El Victor, saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar kali ini. Insya Allah nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081 234 939390, 081 23493939390, atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live Instagram Radio El Victor. Baik, Dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat, dan mudah-mudahan seluruh pendengar selalu sehat juga, panjang umur, rezeki banyak, keluarga yang bahagia, anak yang soleh dan solihah. Yaitu ini doa kita, dan ini diamini jutaan orang toh. Jutaan orang yang mendengarkan acara ini atau yang mengikuti acara ini lewat rekaman. Itu doa kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa pada hari ini. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hari Jumat itu ada detik-detik yang sangat rahasia. Ya, detik-detik yang amat rahasia yang tidak ditunjukkan kepada manusia. Ada detik-detik di mana Allah mengabulkan doanya orang. Ya, itu. Maka doa kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dikabulkan Allah. Dulur El Victor, pendengar dan pemirsa yang sangat saya cintai, pagi ini saya akan membahas buku 60 menit terapi salat bahagia, ya, halaman 99. Oke ya, di situ saya tulis persiapan salat. Ya, jadi sesuatu yang besar itu memerlukan persiapan yang besar juga. Oke ya, saya ulang ya, peristiwa yang besar memerlukan persiapan yang besar juga. Contoh, kalau Anda mengadakan pertemuan tingkat RT, tentu tidak sejelimet kalau tingkat nasional. Itu loh ya. Kalau Anda mengadakan pertemuan tingkat nasional, tentu tidak seberat mengadakan persiapan untuk mengadakan pertemuan internasional. Oke ya. Baik. Sekarang, sholat yang benar adalah sholat yang mempertemukan ruh manusia dengan Allah. Nah, ini pertemuan yang tidak hanya internasional ini, kan? Berarti pertemuan besar. Dan pertemuan dengan Allah, pertemuan ruh manusia dengan Allah itu adalah ruhnya sholat. Berarti sholat yang tidak mempertemukan manusia dengan Allah, berarti, ya saya ulang, pertemuan manusia, sholat yang tidak mempertemukan ruh manusia dengan Allah, berarti sholat itu tidak ada ruhnya. Ya, paham toh? Paham. Tidak ada ruhnya, hanya jasad. Jasad saja. Hanya jasadnya, gerakan-gerakan tapi tanpa ruh ya. Oke. Kalau Mas Ishak, ya saya tanya,
katakan belum menikah ya, belum menikah, ada diberikan wanita yang sangat cantik, ya, sangat cantik, cantik sekali sudah. Ya usianya, ya tinggi badannya, pas pokoknya sudah. Tapi tidak ada ruhnya. Paham toh? Masya Allah. Nah, mengapa sekarang Anda terima apa enggak? Ya enggak, bro. Tidak. Kenapa? Ya gak hidup, bro. Tidak hidup. Nah, sekarang kalau di pertemuan ada di pertemuan wanita yang juga sangat cantik, yang baik, tapi masih hidup, ya masih hidup setara, pokoknya itu masih saya akan terima toh. Mengapa? Karena ya cantik, ya hidup. Ya hidup. Nah, Allah juga tidak mau, ya tidak mau, ya menerima sesuatu yang mati. Tidak mau, ya. Lalu barang begini kok kamu serahkan saya? Masya Allah. Tidak ada ruhnya ini, gitu. Maka sekali lagi mempertemukan ruh dengan Allah adalah ruhnya sholat, dan itu harus kita persiapkan yang sungguh-sungguh. Ya. Lah roh itulah yang dihidupkan oleh para nabi dan sahabat dulu itu. Ruhnya itu dihidupkan. Ya. Saya tulis di sini, menghadirkan ruh sholat memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Walaupun orang pinter bahasa Arab, ya sekarang pinter bahasa Arab, bahkan juara membaca kitab klasik, oke ya, kira-kira ngerti nggak seluruh artinya? Ngerti. Tapi kalau tanpa persiapan itu tidak dijamin. Ya toh? Contoh, Mas Ishak ngerti terjemahan Bismillahirrahmanirrahim? Ngerti. Tapi tidak dijamin bahwa seorang Ishak yang sudah mengerti tentang arti Bismillah pada waktu membaca Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu juga bisa menghayati. Iya toh? Saya pengajian di mana-mana saya tanya, Bapak Ibu mengerti arti Alhamdulillahirrahmanirrahim? Ngerti apa itu? Segala puji bagi Allah. Ya sudah tahu. Tetapi tidak dijamin orang itu pada waktu membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim menghayatinya. Padahal Alhamdulillahirrahmanirrahim itu artinya itu kalau dihayati. Satu, saya ini bisa sholat, saya bisa baca ini ya karena Allah, karena saya berterima kasih kepada Allah. Satu. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu bagi Allah. Berarti yang berhak dipuji itu hanya Allah. Aku tidak boleh mengharap pujian. Paham toh? Luar biasa loh, dua ini ya. Ya. Yang ketiga, Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya bahwa segala yang dilakukan Allah itu adalah yang terbaik dan harus dipuji. Segala takdir Allah itu, keputusan Allah itu pasti baik dan harus diapresiasi. Lah mengapresiasi keputusan-keputusan Allah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Walaupun itu musibah. Ya walaupun musibah. Kalau musibah dihadapi dengan kesabaran itu ya baik, ya baik. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Diterima dengan ridho. Nah itu. Diterima dengan senang hati. Ini keputusan Allah. Dan keputusan Allah pasti benar. Keputusan Allah pasti baik. Keputusan Allah tidak pernah salah. Setiap keputusan Allah itu mesti punya rencana jangka panjang. Masya Allah. Nah, orang yang mengerti ini
tidak dijamin bahwa ketika membaca alhamdulillah ya ingat itu. Contohnya siapa tahu? Ya saya sendiri. Masya Allah. Saya tidak dijamin bahwa setiap saya membaca itu ingat itu, gitu loh. Kalau tidak ada upaya yang sungguh-sungguh. Orang awam pun ya ini, orang awam pun ini halaman 99 ya, alinea 2 dari bawah. Orang awam pun bisa memperoleh kekhusyuan jika ada kemauan untuk itu. Orang awam pun. Baik, nah sekarang pagi ini saya akan menjelaskan lalu bagaimana persiapan yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan supaya kita bisa mempertemukan roh kita dengan roh Allah. Ini persiapan loh ya, persiapan bukan pelaksanaan sholat, bukan. Masih persiapan. Persiapan. Okay. Tapi nanti akan saya jelaskan setelah break. Baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Ya, monggo Prof. Iya, jadi ini ada di buku 60 menit terapi sholat pagi ya. Bagi yang membutuhkan ya silakan menghubungi. Ada beberapa buku ya, doa-doa keluarga bahagia. Nanti ada kaitannya dengan ini. Ada mengenal tuntas Al-Quran. Bagi yang was-was itu ada terapi was-was. Ada Mas belum saya kasih itu. Belum. Oke, nanti saya bawakan ya. Was-was, air mata Cordoba. Tikir afirmatif, sukses belajar melalui terapi sholat, ada semuanya di situ. Silakan menghubungi Mbak Azharo 081 231 304 333. Saya ulang 081 231 304 333 ya. Nah, pagi ini saya akan menjelaskan tentang ini. Tapi juga saya umumkan ya, nanti saya khutbah di Pemkot Surabaya. Masya Allah. Di Pemkot Surabaya. Ada bocoran, Bro? Ada. Itu saya nanti akan berbicara tentang keluarga ramah anak. Keluarga ramah. Ya, keluarga ramah anak. Karena besok itu Hari Anak Nasional. Oh. Ya. Nyambung. Tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Karena itu nanti saya akan berbicara soal itu. Persiapannya sedang kami lakukan. Nanti belum tuntas, nanti setelah inilah saya cepat-cepat pulang untuk membuat persiapan yang terbaik. Bagaimana untuk mengantarkan anak-anak kita itu menjadi calon presiden, calon gubernur, calon pengusaha yang the best. Itu ya. Baik. Pagi ini saya akan berbicara tentang cara-cara persiapan sholat, bukan pelaksanaan sholat ya, persiapan sholat. Persiapan sholat dicatat dulu, Mas. Ini selamat ya, saya ucapkan selamat, terima kasih. Ini ada dosen UIN Malang ya, UIN Malang yang mengikuti acara ini, mengikuti Malang. Selamat Mas Pak Amin, mudah-mudahan segera jadi profesor ya. Amin. Ini UIN Malang mengikuti acara ini. Cepat profesor dan suatu saat tidak jadi apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting mempunyai karya-karya yang bermanfaat untuk orang. Tolong dicatat sekarang. Untuk persiapan sholat ini ada rumusnya, dicatat. Rumusnya adalah tebu, bawang, pedas. Maksudnya apa ini? Tebu, bawang, pedas. Oke ya. Ini ada di halaman 100 sampai 102. Oh iya, 100 sampai 102. 99 sampai 102. Oke ya. Pertama apa Mas? Tebu. Te itu tempat. Jadi untuk persiapan sholat yang menghadirkan roh itu, carilah tempat yang nyaman. Ya, tempat yang nyaman. Paham ya? Tidak mungkin lah Anda bisa khusyuk ya. Kalau Anda sholat di atas tempat yang bergoyang. Contoh ya,
di hotel kadang-kadang ruangannya sempit ya. Nggak ada. Terus Anda sholat di atas kasur. Kan itu goyang-goyang toh. Ya tidak mungkin. Ya. Tempatnya itu pengap. Nafas tidak enak, kemudian panas. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Sholat di sebelahnya pentas dangdut. Nggak cocok tempatnya, kan nggak cocok tuh. Tempatnya nggak cocok. Atau sholat di atas lantai yang panas. Oke, ya. Karena sholat Jumat ketinggalan, maka kemudian dia sholat di atas aspal. Nggak ada alasnya lagi. Nggak ada alasnya lagi. Panas, toh? Nggak mungkin juga, gitu ya. Atau Anda sujud di atas yang kerikil banyak, itu juga sakit. Jadi T yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan Anda bisa nyaman di situ. Oke. Ya di masjid pun Anda kemudian kalau sholat di dekat orang lalu lalang ya tidak cocok. Oke. T. Terus busana. Ya. Jadi pakaian yang Anda pakai itu usahakan pakaian yang pakaian yang tidak bergambar lah, tidak bergambar. Polos gitu ya. Ya, diupayakan gitu. Karena kalau gambar, Anda lihat batik Anda, ya. Anda lihat batik Anda, atau perempuan itu lihat itu, terus lihat bagus ya, match ya, warna itu, bunga itu, kemudian sebelahnya itu, ya, paham toh? Kemudian batik ini itu, atau ya termasuk tadi itu warna. Jadi warna itu busana itu gunakan busana yang memang tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Kalau Anda suruh memilih, ini saya sholat bersebelahan dengan orang yang bajunya bergambar dengan tidak, lebih baik Anda pilih yang tidak bergambar. Karena waktu duduk atau apa, waktu duduk kan tangannya kelihatan, bajunya. Ini gambarnya itu. Ini gambar apa ya? Jembatan apa? Patung ya. Itu tuh. Jembatan patung. Lah ini tidak boleh. Jadi sampai begitu persiapannya. Tidak. Jadi sampai begitu persiapannya itu, ya. Busana. Lah Nabi sendiri itu pernah ya. Ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu an. Aisyah pernah memakai kirom, kelambu bergambar untuk menutup pinggir rumahnya. Jadi Rasulullah itu Aisyah istri Rasulullah pernah memasang korden itu yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah masuk di situ, Rasulullah salat sunnah, ya Rasulullah mengatakan kain bergambar itu mengganggu salat saya, ya. Mengganggu sholat saya, tolong disingkirkan dulu. Paham toh? Ya, bari seorang nabi saja. Nabi saja itu bisa terganggu, ya toh? Nabi saja terganggu, apalagi kita. Ya. Apalagi kita. Jadi itu busana, gunakan busana yang tidak mengganggu konsentrasi kita. Sarung saja saya kadang-kadang tuh ya. Ya ini, wah ini merek ini ya, ini masya Allah, berarti kaya ini. Sarung untuk paling ini, pokoknya dicari lah itu. Sajadah juga termasuk, bro? Sajadah masuk. Makanya sajadah yang ada di tempat-tempat kita itu kan gambarnya gambar masjid. Itu. Ya, kalau gambar selekta ya enggak toh. Gambar apa laut ya enggak itu, terus membayangkan ini untuk ski apa itu selancar. Wah ini enak. Oke ya gitu. Te apa tadi? Tempat busana. Terus
Ba itu bantuan Allah. Masya Allah. Pernah saya sampaikan bahwa manusia tidak bisa melakukan yang baik kecuali ditolong Allah. Itu kata kunci ya. Tuh, perhatikan. Berarti Mas Ishak, Ali tidak bisa khusyuk kalau tidak dibantu oleh Allah. Oleh karena itu berarti sebelum sholat mintalah bantuan Allah supaya sholat Anda khusyuk. Paham ya? Tuh. Caranya gimana, Prof? Ya minta aja. Wahai Allah, ya ngomong aja lah. Ya Allah, wahai Allah, bantulah saya dalam sholat ini, saya khusyuk. Masya Allah. Ya, wahai Allah, bantulah aku untuk melupakan hal-hal yang di luar sholat. Allah. Bantulah aku. Ya, itu bahasa Arabnya ada di doa nomor 9 halaman 7 di buku doa-doa keluarga bahagia. Doa nomor 9 halamannya halaman 7. Di situ ada doa. Boleh Anda baca ini, ya. Kalau bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Boleh. Kan di luar sholat toh? Di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak boleh. Di luar sholat, maka kita bisa meminta doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrik. Wahai Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Allah. Mengingat itu juga. Iya, jadi tidak bisa seorang Ishak, seorang Ali itu terus bisa ingat Allah kalau tidak dibantu Allah, maka mintalah itu. Maka Rasulullah pernah mengajari sahabat itu, kamu jangan lupa kalau setiap sholat itu setelah selesai sholat itu baca doa ini. Halaman 7 ini, doa-doa keluarga halaman 7. Yang nomor 9. Iya, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Bantulah kami untuk selalu ingat engkau wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, bantulah kami untuk beribadah yang baik. Loh. Allah, astagfirullah. Kita nggak bisa mentang-mentang terus insya Allah nggak bisa ya doa. Atau Anda membaca doa di halaman 17. Halaman 17 buku doa-doa keluarga bahagia. Allahumma inna na'udzubika min qalbil la yakhsha. Wahai Allah, jauhkan kami, ya, jauhkan kami, aku mohon Kau lindungi aku dari hati yang tidak khusyuk. Loh. Oke. Oke ya. Oke. Lalu tadi apa? Bantuan Allah. Mintalah bantuan Allah, pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan sholat yang lebih baik. Tidak gampang, Mas, mempertemukan ruh. Ini proyek besar. Sholat khusyuk yang khusyuk itu bisa aja harganya lebih mahal dari dunia dan segala isinya ini. Masya Allah. Ya, oke ya, sudah. Terus apa? Wangi. Iyalah. Wangi. Artinya gunakan wewangian untuk persiapan sholat itu. Sajadahnya diberi harum-harum. Sedikit saja, tidak banyak-banyak, ya. Banyak. Kemudian baju, ya, baju mukna harum. Mengapa? Karena malaikat itu senang harum. Rasulullah senang harum. Oke. Nah, kalau Rasulullah senang harum berarti ada alasan Rasulullah untuk datang, karena aku mencintai harum. Nabi sudah mengatakan, aku ini ditakdir Allah untuk senang kepada keharuman. Senang. Allah juga senang toh. Pasti.
senang. Karena apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lah keindahan di dalam penampilan itu antara lain adalah wewangian. Masya Lain Mas, itu kalau Mas sholat kemudian bajunya bau, bau gak enak. ya, ya kan gitu, bau keringat, apa bau ketiaknya mungkin tadi waktu pakai kemarin tuh ketiaknya bau apa ya gitu. Makanan apa kok bau ketiaknya jadi begini? Oke ya, tuh wangi. Oke, apalagi Mas? Pe. Apa tadi? Pedas. Pe itu pembatas. Pembatas. Artinya ini Mas, ketika Anda sholat itu di tempat umum, supaya orang tidak lewat di depan Anda, oke, letakkan pulpen di depan. Pulpen atau tas di depan, oke ya, paham toh? Atau HP di depan, atau apa ya, apa saja lah, pokoknya menunjukkan bahwa wilayah di mana Anda tidak boleh diganggu. Ya, bahkan saking tegasnya itu bisa saja kemana, sajadah itu sudah cukup. Karena ujungnya sajadah berarti itu adalah batas di mana orang tidak boleh lewat di atas saja, tapi di depannya sajadah. Cukup itu, cukup. Paham toh? Letakkan pembatas. Tidak boleh siapapun melewati orang yang sedang depannya orang yang sholat itu sampai di tempat sujudnya, tidak boleh. Bahkan ada hadis itu, siapapun yang melawan itu silakan Anda bunuh itu, gitu. Iya, karena ini orang sedang besar, ya? Iya, mempertemukan frekuensi dia dan Allah toh. Proyek besar ini. Jangan ganggu lah. Oke. Paham toh? Wangi. Tuh. Maka kalau ada orang beli parfum dengan niat orang itu supaya saya harum waktu sholat, dia pergi kemana belinya itu? Di Ampel. Sekarang saya tanya, ketika dia pergi ke Ampel, perjalanannya itu ibadah enggak? Ibadah. Karena apa? Ia membeli parfum tuh supaya aku nanti sholat lebih bagus. Ya, oke. Uang yang dibelanjakan, uang yang dipergunakan beli, itu uang yang abadi, pahalanya abadi. Karena apa? Uang untuk membeli sesuatu yang untuk meningkatkan kualitas sholatnya. Masya Allah. Paham? Oke ya. Oke, sudah. Nah sekarang tinggal apa sekarang? Das itu hadas. Hadas. Iya. Orang sholat kan harus bersih dari hadas. Oke ya. Kalau orang itu setelah kumpul istri, ya kan, ya kan berarti harus mandi dulu. Betul toh? Membersihkan hadas. Ingat, hadas itu kotoran batin. Ya. Kalau tadi itu pakaian dan tempat tadi itu, pakaiannya harus suci tadi. Ya, mohon maaf tadi, lupa tadi. Pakaian tadi itu harus suci. Harus suci dan upayakan pakaian itu adalah benar-benar dibeli dari uang yang 100% halal. Halal gitu. Iya. Halal dan lagi harum, ya. Tidak bergambar. Kemudian das itu suci dari hadas. Kalau Anda tidak setelah kumpul istri maka cukup wudhu. Paham? Nah, saya tidak bicara syaratnya, tetapi ketika Anda membersihkan hadas itu lakukan sudah dengan cara yang khusyuk. Cara yang khusyuk. Artinya apa? Artinya ada di buku ini ya. Bagaimana wudhu yang terbaik. Di sini ada di ini halaman ini loh. Halaman bab wudhu, ini bab wudhu, bab 1. Bab 1 awal. Ini ya, itu membersihkan tangan bagaimana, membersihkan gigi.
khusyuknya bagaimana, membersihkan hidung yang khusyuk bagaimana, membersihkan muka yang khusyuk bagaimana. Halaman 33 itu, halaman 29 sampai 42. Berarti sholat yang khusyuk dibutuhkan persiapan dengan wudhu yang khusyuk pula. Paham ya? Masya Allah. Itu. Jadi nggak boleh tergesa-gesa ketika wudhu ya, bro? Enggak, di sini ada petunjuk-petunjuknya itu. Jadi saya ulang, tolong diulang lagi Mas Ishak. Ya, jadi untuk apa saja yang dipersiapkan untuk sholat yang khusyuk tadi? Ada tebu, bawang, pedas. Tempat. Ya. Busana. Ya. Bawang, bantuan omong. Ya. Wangi. Ya. Wangian. Pedas. Pembatas. Ya. Das, hadas. Masya Allah. Ini persiapan sebelum pelaksanaan. Paham toh? Masih persiapan. Masya Allah, luar biasa sekali. Cukup itu saja ya. Ya. Silakan break dulu. Saya ulang, silakan menghubungi buku ini kalau Anda sudah punya ya. Masih banyak yang belum punya. Saatnya Anda mengambil untuk dihadiahkan kepada orang-orang. Dikirimkanlah Kalimantan ke ini, dan tidak usah Anda ngirim sendiri. Telepon aja Mbak Zahro, WA saja, kemudian mohon dikirim ke ABCD Alaman Jajal langsung. Ya, tuh ya. Bagi yang tidak mampu, ya silakan kontak dan nanti akan diberi secara gratis. Silakan ambil sendiri, ya. Baik, Dulur Victor, kita akan lanjutkan kembali. Masya Allah, ini luar biasa sekali ngaji kita. Namun setelah jeda berikut ini. Baik, Dulur Victor, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Prof, sudah ada yang telepon, Mas. Iya, ada apa-apa ya. Nanti saya khutbah di ini ya, di Pemkotnya, Prof. Di Pemkot ya, insya Allah ya. Tidak lama ya, 10 sampai 15 menit lah khutbah. 10 sampai 15 menit. Ya, bisa, kalau bisa 10 saja. Oke, silakan. Baik, kita terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan ibu siapa, Bu, dan di mana? Ya, langsung saja Bu, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya. Ya pasti Bu. Ya, saya jawab. Oke. Iya, jadi ini ada pertanyaan bagaimana kalau pakaian itu khusus, jadi tidak pakaian yang semuanya sembarangan. Tambah baik. Dulu ada ulama-ulama yang dulu ya pernah membeli pakaian yang termahal. Uangnya itu nyimpen uang yang termahal untuk khusus, dan dia berkata, wahai Allah, saya mengeluarkan uang yang terbanyak, saya menggunakan pakaian yang terbaik karena aku akan menghadapmu sebagai Tuhan yang maha baik. Masya Allah. Baik gitu. Ya memang sebaiknya itu ya, tapi tidak wajib gitu ya. Saya kadang-kadang juga ditegur istri saya, mamanya, Mas, ini sarung dipakai sholat, kalau udah sholat dilepas, ya kan gitu. Ini setelah sholat dipakai, nanti pakai lagi nih, untuk ini pakai lagi, untuk ngetik, untuk ini, untuk makan. Oke, lanjut. Lanjut. Prof, mengenai tadi Prof, mempertemukan ruh antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kadang-kadang kita ketika waktu sholat itu kita tidak merasakan ruh kita sendiri loh, Prof. Ya, tidak harus ada perasaan rasa-rasa gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih Prof untuk merasakan ruh kita sendiri itu? Sudahlah, tidak usah dirasa-rasakan gitu. Yang penting itu Anda ingat bahwa Anda itu sedang membaca apa, merenungkan apa gitu aja. Masya Allah, itu ya simpelnya. Iya, tidak usah dirasakan kok
koyok teng 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 teng, cut 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 cut, oh enggak perlu begitulah. Nanti terus enggak nunggu enggak atau biar gitu, ya enggak usah begitulah. Ya, yang saya sebut mempertemukan roh itu artinya ngerti kita sedang membaca apa, kita sedang memohon apa, kita lagi menghadap siapa. Ya contohnya kayak tadi itu mamanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya Allah takdirmu itu semuanya mesti baik. Ya Allah, aku ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas. Ya itu namanya sudah mempertemukan roh dia dan roh Allah. Oh, Masya Allah. Itu jadi enggak usah rasanya bagaimana dia enggak. Ya, sudahlah begitu-begitu aja. Ya, umpamanya kita waktu sujud, kita mohon pada Allah, ya Allah, saya sujud, saya mengadu kepadamu, saya tidak bercerita tentang masalah saya kepada siapapun. Saya hanya bersujud dan hanya mengatakan sesuatu kepadamu. Apa? Jualan kemarin tidak laku, hari ini saya mau jualan. Ya apa tuh? Lah minta siapa? Ayo. Kemarin itu kulaan ini sehari tidak laku, hari ini saya akan jualan. Wahai Allah, berikan aku kemudahan mencari rezeki. Boleh. Kan boleh. Itu kan lebih baik daripada dia itu cerita sama orang, cerita orang kemarin tidak laku, wes. Ya kan gitu toh. Jadi Allah cemburu kalau Anda itu cerita kepada orang itu, karena Allah mengatakan, loh kamu tuh kok bercerita kepada makhluk. Wong ada kholik loh. Wong kamu tuh kok cerita kepada ciptaanku, kok bukan yang bercerita kepada aku yang menciptakan kau, yang menciptakan dia. Dia punya power apa? Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sama-sama punya masalah. Iya, semua punya masalah. Manusia. Pertanyaan, apabila sholat jamaah, apakah makmum wanita itu boleh jawab amin dengan suara yang keras pada saat imam selesai baca Al-Fatihah? Ya keras, tapi tidak usah keras-keras, tidak usah teriak-teriak toh. Tidak tuh. Ya tidak usah teriak-teriak. Oke, lanjut. Bagaimana agar salat khusyuk dan sambung dengan Allah untuk ukuran orang tua dan awam? Ya, yang penting ini begini, ada usaha enggak? Ini proyek besar. Paham toh? Ada usaha apa enggak? Itu. Umpamanya orang yang sudah sepuh, lupa-lupa umpamanya gitu, ya kita ngomong saja yang terus. Mbah, kalau lagi alhamdulillah Mbak, panjenengan matur begini Mbak, itu duh Gusti, alhamdulillah kula niki taksih dipun paringi umur panjang. Kula sehat, putu kula sae-sae sedaya. Loh itu kan sudah lumayan toh. Yang penting ada usaha. Gitu loh. Soal enggak bisa seluruhnya ya. Jarang lah ketemu orang yang 100% itu. Oke ya, lanjut. Saya hamba Allah mau tanya Prof, saya pernah mengadakan khataman yang membaca 3 orang mulai dari jam 5:30 sampai jam 11 siang. Saya menyimak ternyata 3 orang ini bacaannya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dibagi. Jadi bacaannya dibagi. Pertanyaan saya, apakah boleh seperti itu? Terima kasih Prof. Bacaannya beda itu hanya lagunya. Kalau Qur'annya sama. Entah. Umpamanya yang satu itu umpamanya begini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ritmenya itu apa itu? Speednya, kecepatannya itu, landanya itu. Yang satu enggak. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Enggak boleh. Jadi sama ya, cuma nadanya beda. Bolehkah itu dibagi? Boleh, kenapa enggak boleh? Wong Anda enggak membagi enggak apa-apa juga toh. Kita biasa kok saya alhamdulillah. Ya berkali-kali saya kalau sudah punya acara tertentu, saya bilang kepada seluruh anak-anak saya, oke, besok ada acara ya, ini acara keluarga. Kemudian saya minta, keluargamu berapa juz? Oke, juz berapa? Oke, ini berapa? Ini cucu saya 1 juz, ibunya 3 juz, 2 juz, 2 juz. Kemudian terkumpul 30 juz. Kemudian sebelum acara kita doa. Berarti tidak aku, tapi keluarga saya sudah menghatamkan Quran. Saya lapor kepada Allah. Wahai Allah, keluarga saya masih akan punya hajat. Sekarang
keluarga saya sedang menghatamkan Quran. Masya Allah. Anak masuk perguruan tinggi, anak mau ngelamar pekerjaan apa, saya lapor pada Allah. Boleh? Boleh. Jadi kalau 3 orang tadi, 1 orang 10 juz, 10 juz. yang kedua orang 10 juz, 10 juz, yaitu diberi waktu berapa hari gitu ya? 3 hari ya. Oke. Jam 11 selesai bang. Apa? Jam 11 kali. Iyalah itu. Tapi ya kalau jam Cuma itu teknisnya seperti apa bro? Apakah diawali dengan juz pertama dulu, kemudian yang lainnya? enggak lah, enggak usah begitu-begitu. Ya pokoknya kita Baca gitu. juz apa itu. Lah kalau nunggu selesai kemana? Lama ya. Ya udah sama-sama saja. Biasanya di grup keluarga biasanya, Bro. Iya toh? Grup keluarga. Baik loh, itu berarti budaya yang bagus. Kan? Iya. Kelihatannya kecil deh Mas. Ya. Tapi keluarga yang sudah punya grup dan kemudian sering menghatamkan Quran, ya, menghatamkan Quran, bagus tuh. Itu harus dihargai. Iya. Lanjut. Selanjutnya Telepon kan? masih 081 234 93 93 90 dulu. Silakan bisa Anda akses. Sekarang kita kembali ke WA. sudah ada yang masuk. Oh masuk ya. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Oke. Enggak Bu Karti. Yang benar majreha, Majreh apa? ya. Nggih. Enggak apa-apa. Sholat itu enggak ada hubungannya dengan warna rambut. Sholat itu enggak ada hubungannya dengan warna rambut. Enggak ada. Mana ada kitab-kitab yang menceritakan bahwa sholat itu harus apa? Rambutnya hitam. Enggak ya, rambutnya hitam, rambutnya kuning, enggak boleh, enggak ada. Enggak ada Bro ya? Enggak ada. Yang ada adalah bagaimana kalau rambut itu disembir kemudian menghalangi Wudu. air menyentuh apa? Rambut. Rambut. Itu. Tapi sekarang tidak ada alat sembir yang menghalangi, itu tidak ada. Itu sembir itu tidak seperti cat. Ya, beda Bro ya. Beda. Beda. Kuku aja kan itu. Sama dengan kuku, kalau kuku itu sampai menutup kuku, air tidak bisa masuk, ya tidak boleh. Tapi kita nggak boleh suudzon kalau ada orang begitu. Oh, jangan-jangan dia sedang haid. Itu kan. Kamu muslim kok begitu loh. Ini kan nggak salah, nggak sholat. Tanya dulu lah. Jangan tergesa-gesa menuduh orang jelek. Lanjut. Mengenai tempat ini Prof ya, orangnya minta disamarkan. Mau tanya Prof, saya sholat duha dikerjakan di gudang. Nah di depannya ini ada orang, boleh apa tidak? Soalnya nggak ada tempat untuk saya untuk sholat. Diberi batas. Ya. Kalau sudah darurat itu semuanya boleh. So, kalau darurat itu. Ya kan darurat kok. Bisa karton, bisa kursi Bro ya. Iya, ya. Saya pernah daun. Daun. Ya. Karena di jalan raya tidak ada ini. Pernah juga tanpa itu. Saya lihat di situ pokoknya nggak ada kotoran manusia, nggak ada ini, ya sudah saya sholat di situ. Pernah juga. Di Taiwan saya pernah sholat di atas rumput lapangan karena nggak bawa apa-apa. Ya sudah, pakai sepatu lagi saya. Oh pakai sepatu Prof? Ya, sepatu saya kan agak tinggi. Kemudian saya nggak ada air, ada wudhu kan, nggak mungkin saya lepas ini. Akhirnya kemudian sepatu aja saya usap. Saya usap, saya dengan istri saya waktu itu. Kemudian saya wudhu, kemudian sepatu tidak saya lepas, jadi nggak lepas. Dan kalau sepatu ya diusap lepas tidak boleh. Ketika wudhu sepatu tidak dilepas, maka ketika sholat tidak boleh dilepas. Oh, ngoten nggih. Jadi saya sholat di atas rumput di lapangan di istana kerajaan itu, ya sholat di situ. Dipoto orang-orang ini gendeng ini. Langsung lanjut, silakan. Assalamualaikum Prof. Apakah diperbolehkan masing-masing doa sholat sunnah? Apakah diperbolehkan? Sebentar Prof. Kenapa Mas? Apakah diperbolehkan masing-masing doa sholat sunnah dibaca pada waktu sujud yang terakhir?
Matur nuwun dari Pak Pauci di Surabaya. Doa sholat sunnah. Mm-mm. Apa maksudnya? Doa sholat sunnah dibaca pada waktu sujud yang terakhir. Ya, gini aja ya. Saya tidak ngerti yang dimaksud doa sholat sunnah itu apa. Doa apa saja yang itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh dibaca pada waktu sujud. Itu saja sederhana. Ya, doa apa saja kalau itu bersumber dari Rasulullah boleh dibaca pada waktu sujud. Seperti tadi itu, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu dari Nabi itu. Nah itu boleh. Lah kalau Anda ragu ini dari Nabi atau tidak, tolong pahami doa itu artinya apa, kemudian pada waktu sujud dibaca di dalam hati saja. Masya Allah. Artinya Bro, ya. Artinya umpamanya hadis ini dari Nabi apa tidak, umpamanya wahai Allah berikan aku rezeki yang halal, kemudian ilmu pengetahuan yang menambah kemuliaan saya, dan juga jadikan saya ini sehat, jangan wafatkan saya sebelum saya menyaksikan anak saya berkeluarga yang bahagia dan berakhlak mulia. Nah, itu boleh di dalam hati saja daripada ragu. Maka yang paling aman adalah di dalam hati saja. Tidak apa-apa. Nanti setelah sholat diulang dan diucapkan. Ya, itu. Lanjut. Kalau dari hadis Bro, kalau dalam doa-doa dari Al-Quran, Doa Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana. iya saya walaupun ada yang memperbolehkan, saya tidak memilih itu. Ya, saya tidak memilih itu karena ya sudahlah, ada doa yang lain. Nanti setelah sholat saja. Ada banyak Rabbana atina fid dunya itu ya Quran, Rabbi firli wali walidayya itu ya Al-Quran. Saya khawatir nanti terkenal ini. Daripada soalnya ada yang mengatakan itu Quran. Yang memperbolehkan adalah ini Quran tapi saya tidak niat membaca Quran, saya niat berdoa. Tuh. Saya niat berdoa, saya tidak ngaji kok. Nah, daripada nanti dibuat perdebatan, sudahlah isinya saja ada di situ. Nanti setelah sholat kita baca Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liman, dan seterusnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, boleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah, dan seterusnya. Oke. Lanjut. Selanjutnya dari SMS ya Prof ya. Ya. Assalamualaikum Prof. Katanya wanita nggak boleh pakai minyak wangi. Betul apa tidak? Terima kasih, mohon jawabannya dari hamba Allah di Bangil. Ya, kalau itu mencolok tidak boleh. Mencolok ukurannya Menyengat Bro. Menyengat tidak boleh. Menyengat, nih. Ya, menyengat tidak boleh. Merangsang orang tidak boleh. Tapi jangan busuk baunya. Toh? Iya. Islam tidak mengajarkan wanita itu tampil dengan bau busuk. Ya harus, tapi yang sederhana, yang tidak memancing orang lah. Apakah ada indikasinya untuk wanginya harus smooth atau bagaimana? Gitu Prof. Ya ini sudah diukur tau. Ya sudah, Anda sendiri yang tahu kira-kira itu. Tanyakan kepada orang sekelilingnya itu. Bau saya begini, ini gimana? Aduh, ini menyengat ini. Jangan. Bau wangi itu kan ada macam-macam Bro. Ada misalnya kasturi, ada juga hajar aswad, Misik. ada misik, ada macam-macam. Nah ini apa? Ya, saya tidak soal jenisnya ya. Menyengatnya. Loh, saya ini laki-laki. Gitu ya. Saya kalau ketemu orang yang baunya harum, itu daya tarik saya itu lebih. Paham toh? Iya. Dicari Bro. Mana? Kan? Manusiawi ya. Lah ya itu toh. Lah ini kan tidak boleh. Iya. Yang menimbulkan, kita ini harus menutup segala pintu yang menyebabkan perzinahan. Jangan dikira kemudian itu sudah apa ya, yang kebangetan ya yang laki-laki cerongoan. Tidak boleh begitu. Keselamatan manusia dari perzinahan itu menjadi prioritas.
Sekarang wangi-wangian bagi ibu-ibu berlomba-lomba dengan berbagai macam. Ya saya tidak tahu, tapi kita berbicara agama. Ya, itu. Baik. Lanjut. Selanjutnya Prof, imam baca Fatihahnya habis waladolin, terus beliau baca lirih atau pelan, Robbi firli wali walidaya amin. Ya. Nah, gimana ini hukumnya, Prof? Saya tidak pernah menggunakan itu. Ya, tapi saya juga pernah mendengar Profesor. Jadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rabbighfirli. Imamnya begitu. Sampai keluar suaranya ya. Imamnya juga ikut, rabbighfirli. Ya, ya mohon maaf saya tidak tahu hadisnya ya Mas ya. Selama saya tidak tahu hadisnya, saya tidak berani melakukan. Ya. Saya tidak menyalahkan, tanyakan saja yang melakukan itu. Tapi saya nanti juga saya coba carilah gitu. Apakah boleh itu? Jadi imam lagi. Imam. Nah iyalah. Rabbighfirli. Dia Sejauh yang saya tahu, mungkin saya terbatas sih. Saya terbatas pengetahuan saya ya mungkin. Coba nanti saya lihat lagi. Tapi saya karena saya tidak tahu hadisnya, saya tidak berani melakukan. Ya kan? Kalau Anda di luar sholat mungkin tidak ada masalah toh itu. Saking cintanya kepada orang tuanya Mas Bin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah bapakku. Amin. Saking sayangnya kepada orang tua. Tapi saya tidak dalam sholat tidak pernah. Karena saya bodoh dalam hal ini. Ya. Tuh. ada juga kadang-kadang di sela-sela baca Al-Quran itu kalau nggak salah surat takhasur terakhir itu kan ada juga menjawab bala sahid. Tuh lain tuh. Nah itu gimana Pak? Itu surat bukan Al-Kasur. Al-Fatihah. Enggak ya. Itu kalau hal itu loh alam nas watin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, Iya. Itu artinya kan adakah hakim yang lebih teliti dan lebih adil dari Allah? Terus kita jawab, wahai Allah, iya. Saya jawab iya. Ya gitu tuh. Iya gitu. Jadi bala syahidnya itu kami bersaksi, kami mengakui itu. Untuk tauqidan diri atau bagaimana itu menguatkan diri atau Ya kan setiap kan gini loh, etika membaca Quran itu kalau ada bicara surga, kita ngomong wahai Allah jadikan aku warga surga. Masya Allah. Kalau bicara neraka, kita ngomong, kita berhenti dulu. Ini bahasa neraka ini. Wahai Allah jadikan aku selamat dari neraka. Kalau di situ Allah mengatakan katakan manusia akan saya hisab. Allah mengatakan gitu. Kemudian kita, wahai Allah mudahkan aku dalam penghisaban. Masya Allah. Itu etikanya. Bagian dari etika baca Quran itu. Nah ini tidak bisa kalau tidak tahu artinya. Iya. Ya kan? Nggak gampang tahu artinya, itu perlu waktu yang. Gila. Lah sekarang kalau Anda mau belajar Al-Quran ya tidak apa-apa, dipelajari dulu yang surat-surat yang sering Anda baca. Cobalah semuanya. Kita kan sudah sering ya, tetapi kan tidak dijamin orang yang tahu itu. Iya. Coba perhatikan betapa indahnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Coba. Wahai Allah, aku ini mohon dijauhkan dari dampak buruk dari seluruh yang kau ciptakan. Aku mohon dijauhkan dari kejahatan apa saja yang kau ciptakan. Macan mau menerkam, mohon tidak. Orang yang mau menguliti saya nanti, mencabut kuku saya, ya, menyiksa saya. Pokoknya jauhkan aku dari kezaliman orang atau kejahatan seluruh makhlukmu, jin, ya, ini kan gitu, setan. Loh ini saja kan. Makanya saya selalu mengatakan, oke, jangan lupa sholat setelah maghrib, sholat rakaat kedua, sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib itu jangan lupa rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua itu 3 kul. Karena ini penting ini ayat kursi dengan mohon dijaga. Sudahlah, saya yakin betul bahwa kalau Allah yang menyuruh
bacalah ini supaya kamu dilindungi lah. Masa Allah itu mengingkari janji? Ba'diyah nih Prof. Ya, ba'diyah lah Pak. Ba'diyah maghrib itu kan 2 rakaat toh. Rakaat pertama ayat kursi. Ayat kursi. Kan? Rakaat kedua 3 kul. Kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq. Iya, nanti kalau qobliyah subuh itu untuk menjaga sehari. Oh subhanallah, ini ilmu. Tuh, Iya. Jadi, Malam dibaca untuk iya menjaga jaga semalam. itu. Iya. Pagi subuh dibaca Iya, untuk lah sehari. kejahatan dari apa kan virus, tumor, kanker, itu kan kejahatan yang merogoti kita toh. Lah kita minta di situ. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja dari ciptaanmu. Coba. Ya berarti kalau subuh qobliyahnya. Ya qobliyah untuk menjaga sehari. Sehari ya. Oh begini saja itu sudah saya sampaikan tuh ya. Lupa lagi kok. Karena apa? Karena mulut ini sudah tercetak bahwa rakaat pertama adalah inna atau inna, rakaat kedua kulhu. Sudahlah, itu kalau itu pasti nanti langsung waladhalin itu otomatis ini inna atau inna, kemudian rakaat kedua kulhu. Masya Allah. Setelah selesai terus iya ya saya tadi kok. Nah, kok tidak surat ayat kursi itu. Sama kul huwa 3 kali. Allah. Masya Allah gitu. Ada juga bacaan insyirah sama apa alfil. Silahkan, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa saja boleh. Oh, ini saya kan pilihan-pilihan. Rasulullah kan suruh memilih. Nggih, nggih, nggih. Ya, tidak baku. Ya. Tidak lah, enggak ada ketentuan bahwa sholat duha harus A, qobliyah subuh harus. Enggak ada. Enggak ada ketentuan harus itu enggak ada. Pilihan. Pilihan saja. Bebas ya. Insya Allah. Alhamdulillah Bro. Waktunya 2 menit lagi. Habis ya. Ya kita doa bersama-sama. Ya. Jangan lupa tadi ya, apa rumusnya? Apa tadi? Rumus untuk persiapan sholat yang baik tadi? Tebu, bawang, bawang, pedas. Pedas. Tempat yang baik. busana. Busana yang baik ya, yang tidak konsentrasi. Terus Bawang, bantuan Allah. bantuan Allah, mintalah bantuan Allah. Terus wangi-wangian. Terus pedas, pembatas. letakkan pembatas di depan sholat, di depan tempat sholat supaya nggak dilewati orang. Hadas, bersucilah dari hadas dengan cara-cara yang khusyuk. Karena nanti kita akan, karena persiapan kepada proyek besar tadi, maka ini persiapan juga sudah disiapkan betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikan pasangan hidup kami pasangan yang soleh solihah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang membahagiakan kami dunia dan akhirat. Jadikan keluarga kami, keluarga anak-anak kami, keluarga percontohan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikan seluruh orang-orang yang mengamini doa ini Engkau jadikan orang yang panjang umur, lalu rezekinya banyak, sembuh dari seluruh penyakit, dan anak-anaknya diberikan pekerjaan dan kehidupan keluarga yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.